Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra. Ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Rusia. Situasi ini terjadi menyusul pernyataan tajam dari Presiden Joe Biden tentang Vladimir Putin dan usaha Presiden Rusia tersebut untuk mencampuri pemilihan Presiden Amerika pada 2020 yang lalu. Kesimpulan dari sebuah laporan intelijen Amerika yang diterbitkan baru-baru ini menyebutkan Rusia mencampuri pemilihan Presiden Amerika tahun lalu dan Presiden Vladimir Putin memberikan otorisasi untuk melakukan operasi yang bertujuan merugikan kampanye Joe Biden dan menguntungkan Presiden Donald Trump waktu itu. Presiden Joe Biden menggunakan kata-kata yang tajam untuk Putin. Biden menyebut Putin sebagai pembunuh dan akan membayar semua perbuatannya. Dalam konferensi pers Gedung Putih, juru bicara kepresidenan Jen Psaki mengatakan, Rusia harus dituntut akuntabilitasnya atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Washington tidak lama lagi akan memiliki lebih banyak materi tentang hal tersebut. Sebagai tanggapan atas usaha meracuni pengecam Kremlin, Alexei Navalny, Amerika Serikat mengatakan sedang memperketat sanksi atas beberapa ekspor ke Rusia. Lebih banyak sanksi terkait campur tangan dalam pemilihan yang lalu diduga juga akan diberlakukan. Sementara itu, Moskow telah memanggil pulang duta besarnya di Washington. Russians will be held accountable for the actions that they have taken. We'll have more on that soon. Menurut laporan intelijen Amerika, Rusia menyebar tuduhan tanpa bukti tentang kandidat Joe Biden waktu itu dan menggunakan operator-operator Ukraina menyusur ke lingkungan dalam Trump, termasuk pengacara pribadinya, Rudy Giuliani. Kampanye disinformasi seperti ini diduga akan terus berlangsung dengan memanfaatkan perpecahan di dalam masyarakat Amerika. Sementara pemerintahan Biden mengatakan langkah-langkah hukum akan digunakan. Mereka juga menekankan ada bidang-bidang di mana Amerika bisa bekerja sama dengan Rusia, termasuk perubahan iklim, perundingan nuklir Iran, dan pengendalian senjata. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu, selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak, dan wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.